sebenarnya saya juga nggak niat sih jadi atlet karena terpaksa. Kenapa? Karena terpaksa tapi sekarang nikmati. Iya, bener, karena terpaksa. Dipaksa siapa? Dipaksa oleh organisasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di Sofiana Channel. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaranya lagi agak-agak ya begitulah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama seorang atlet internasional yang sukses memenangkan banyak medali. Dan tahu nggak, beliau ini di kursi roda teman-teman. Jadi seperti apa cerita selanjutnya? Jangan lupa simak sampai habis. Halo, assalamualaikum Mbak Daru. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa biar teman-teman tahu? Halo teman-teman. Online-nya apa tadi? Sofiana. Sofiana. Perkenalkan nama saya Daru Karmawati. Saat ini saya menjadi atlet tenis kursi roda di Indonesia. Udah seneng banget gitu loh rasanya diberikan kesempatan. Tahu nggak teman-teman, besok ini banget beliau itu bakalan terbang ke Thailand. Nah, nanti tadi ya cerita-ceritanya. Kita mau tanya-tanya dulu, apakah Mbak Daru itu dari dulu, mohon maaf, menggunakan kursi roda atau enggak? Enggak, saya menjadi disabilitas di tahun 2006. Oh, karena Gempa bumi Jogja. gempa Ya, saya salah satu korban gempa bumi Jogja. Saya patah tulang belakang, mengakibatkan saraf sensorik motorik di kaki nggak berfungsi lagi. Jadi harus pakai kursi roda. Baik. Waktu itu kena apa? Kena reruntuhan rumah atau Iya, rumah tetangga. rumah tetangga? Iya, Posisinya lagi ngapain? Jam 6 kan ya kalau nggak salah. udah di luar. Udah kan persiapan mau sekolah kelas 2 SMP kan. Terus persiapan mau sekolah pagi-pagi disuruh bantuin punya nyapu. Baru nyapu udah keluar, udah di jalan. Cuman memang posisi rumah tetangga yang dekat dia jatuh ambruknya ke saya, ke jalan, rumah saya ambruknya begitu. Jadi ketika udah di luar. Sadar nggak? Maksudnya langsung pingsan atau masih sadar? Teriak. Langsung ditolong, maksudnya langsung? Enggak. Ada sekitar kali 5 menitan setelah gempa itu baru diangkat karena kan prosesnya semua orang panik, Iya. semua orang kabur kan, jadi ya teriak-teriak. Langsung dibawa ke rumah sakit. Penanganannya Enggak, 3 hari setelah gempa baru dibawa ke rumah sakit. kenapa? Lama? Penuh. Oh, penuh. Ya saat ini kan penuh banget. Terus perawatannya selama menunggu? Nggak perawatan, taunya ya udah aku sakit aja, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Kepala dari tidur ke gini aja udah nggak bisa. Oh iya. Iya. Terus maksudnya selama 3 hari itu keluar rumah, diungsikan ke Di rumah kakak saya yang di daerah kota Jogjanya, yang nggak terdampak. Iya. Oh, Masya Allah. Berarti kan baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter menjelaskan kalau Mbak ke apa ya istilahnya mengalami apa gitu, Mengalami kelumpuhan dan harus dioperasi untuk membenarkan tulangnya. Dan walaupun dioperasi tidak akan merubah saya bisa jalan lagi. Nah, kayak gitu. Kaget dong ya. Frustasi. Nah, sempat gimana? Maksudnya prosesnya berapa lama? Kemudian apa yang dirasakan? 5 tahun. 5 tahun sampai bisa menerima. Iya. Sebelumnya Kak, gimana fase menghadapi itu? Iya, nggak percaya. Menurut saya Nggak percaya, nggak terima. nangis atau Lebih ke diem. diam di rumah. Lalu untuk
Mbak Daru, kemudian dari pihak keluarga dulu tahu Mbak Daru seperti itu, responnya seperti apa Mbak? Ya yang paling hancur ya ibu saya sebenarnya. Berulang kali kayak yang sedih malah ibu saya. Tapi pas ketika saya udah mulai berani beraktivitas sendiri, terus kayak udah mulai bangkit, nah itu ibu saya juga sebenarnya sampai sekarang sih masih yang antara ya kalau saya mau pergi jauh juga kadang Ya wajar. cuma ibu saya yang paling hancur. Waktu Mbak yang istilahnya kondisi bed rest kan di kasur terus kayak gitu, apa sih perubahan yang paling dirasakan ketika tiba-tiba ini terasa nggak sih? Masih terasa? Ketika itu tuh nggak terasa, apa yang paling beda ketika mungkin mau ke belakang atau mau buang air kecil atau air besar untuk memahami kembali diri yang berbeda? Ya kan kebetulan kan pada saat itu kan langsung tertangani oleh fisioterapi ya. Oh iya. Jadi beruntungnya saya, alhamdulillahnya saya di situ langsung ditangani fisioterapi, langsung ditangani psikolog. Nah di situ memang saya belajar. Jadi nggak ada yang ibaratnya saya harus belajar sendiri sih enggak. Ada pas sendiri bingung gitu ya? Enggak, cuman memang harus ya belajar lebih keras lagi kayak gimana sih pakai celana di tempat tidur kayak gitu. Terus harus miring kanan tapi miring kiri, terus kakinya harus diangkat gitu. Nah, itu yang tadinya bisa refleks sendiri ya. Nah itu sebenarnya lebih ke adaptasi, lebih kalau kesulitan sih pasti ya namanya juga dari yang mudah ke sulit gitu loh. Cuman karena dapat penanganan langsung bimbingan langsung dari fisioterapi dan sebagainya, ya alhamdulillah lebih cepat. Selama 5 tahun itu di rumah aja atau pernah maksudnya ketemu dengan disabilitas lain atau gimana gitu? Ya sebenarnya kalau walaupun proses down saya terus tidak menerima diri saya bukan terus di rumah terus, enggak ya. Tapi memang batin saya yang belum bisa menerima diri. Tetap aktivitas, tetap ada kegiatan, cuman ya itu tadi batinnya yang masih ini ya, masih kok nggak aku gini terima, sih ya. Gitu loh. Oh iya baik. Apa yang masih lanjut sekolah atau? Ya lanjut sekolah, terus rehabilitasi secara fisik kayak bagaimana cara menggunakan kursi roda, terus bagaimana cara duduk dari kursi roda ke toilet, transfer ya, pindah. Lebih ke kayak belajar aktivitas sehari-hari menggunakan kursi roda, menjadi diri yang baru gitu ya. Iya. Iya oke. Kita ketemu di Alkom dulu itu, Mbak Daru sudah berapa tahun mengalami kondisi tersebut? Baru 2 tahun. Oh baru 2 tahun. Itu baru banget sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau orang nggak tahu, saya sih fan aja. Iya. Happy. Dan saya merasakan belum bisa menerima diri. Masih temperamental dan sebagainya. Marah-marah. Itu kayaknya sekolah ya Mbak, ngelanjutin SMP-nya? Iya, kan kejadian kan SMP kelas 2, terus saya lanjutin, terus stop lagi 5 tahun baru nyelesain SMA. Di mana? Di Alkom juga? Di Jogja, di umum maksudnya di rumah? Enggak, iya umum. Dari rumah berangkat pergi tiap pulang. hari. Pakai apa? Dulu masih bisa pakai tongkat. Nah, antar jemput sama ibu. Oh ya, ibu kembali semangat ya. Maksudnya, iyalah kamu sekolah lagi. Nah itu loh poin pentingnya teman-teman ya. Ketika entah tiba-tiba ataupun istilahnya dari awal memiliki anak disabilitas, orang tua mau mensupport untuk sekolah itu jarang loh. Kamu di rumah aja lah, tak layani, tak ladeni gitu kan, rata-rata seperti itu. Setelah lulus SMA nggak kuliah Mbak? Nggak mau. Sebenarnya ada tawaran buat kuliah, cuman pengen
cari pengalaman yang beda aja di luar dunia. Enggak, sebenarnya tetap belajar. Kebetulan habis sekolah dapat pekerjaan yang saya bisa mengeksplor diri saya. Bahkan saya bisa belajar lebih dibanding di kampus. Nah gitu Ya. di bidang apa itu Mbak dulu? NGO sih. Terus mulai masuk atlet Sebenarnya pas sekolah SMA itu udah masuk. udah. 2012. Nah, itu sebenarnya 2011 itu udah persiapan untuk turnamen nasional. Sebenarnya saya juga nggak niat sih jadi atlet karena terpaksa. Kenapa? Karena terpaksa tapi sekarang nikmati. Iya, bener, karena terpaksa. Dipaksa siapa? Dipaksa oleh organisasi. Oh, jadi mereka melihat ini ya apa potensi Mbak Daru di Bukan. bidang itu? Bukan. Karena keterpaksaan. Jadi NPC Kabupaten Bantul itu nggak punya atlet perempuan di cabang tenis kursi roda. Nah terus Saya sebenarnya pengennya badminton. Terus udah kamu di tenis aja, nggak mau, saya mau di badminton. Nah, karena keterpaksaan, terus pokoknya kamu harus di tenis, ya udah dipaksa setiap minggu lagi ya. kok bisa ya dipaksa terus akhirnya menang kayak nggak cinta nggak senang gitu loh, nggak menikmati. Dari terpaksa terus jadi keterbiasaan, terus malah ketagihan. Oke. Tapi kan ya nggak beda-beda jauh, masih hubungan dengan bola juga ya? Enggak, beda. Beda ya? Lapangannya lebih lebar tenis, Oh, lebih capek di tenis, oh ya. lebih hitam di tenis, Ya, kan seperti- outdoor. Kan kalau badminton kan Ah iya indoor ya. Iya, mungkin kalau saya di badminton masih glowing. Tapi kayak Mbak Daru nggak masalah. Enggak masalah. Karena emang dari dasarnya udah kulit sawo matang lah. Oke baik. Akhirnya menikmati, kemudian tanding pertama di mana itu? Masih yang ikut di daerah ya? Udah mewakili provinsi itu. Wow, Mewakili kemana? provinsi itu di Riau. Udah langsung keluar ini ya, keluar pulau. Iya. Menang. Pertama kali naik pesawat juga itu. Oh, menang. Enggak. Belum. Baru-baru. Perunggu sih. Oh, tapi kan menang berarti itu maksudnya. Enggak, ya juara masuk- 3. Ya, nggak terus cuman ikut-ikutan aja, tapi wah, Pulang dapat ternyata- medali lah gitu. Iya, 2 medali. mengharumkan nama Indonesia, Jogja, Bantul gitu kan. 2 medali perunggu. Nah, setelah itu gimana rasanya? Oh, ternyata ini juga ya gitu. Ya ternyata ada hasilnya, ada berkat di situ, ada apa hal yang bisa dibanggakan oleh ibu saya. Terus setelah dapat medali itu, setiap minggu saya belum bangun aja saya udah diketok sama ibu saya. Terus dia Latihan. bilang, kursi rodanya udah disiapin kalau mau latihan. Iya. Setiap minggu dulu. Mantap. Suka Padahal banget. masih males tuh, enggak ya? Enggak, juga lebih ke jam 6 sih, kan kita kan latihannya jam 8:30. Gitu, ibunya yang wah, ayo, ayo, gitu kan. Baik. Kemudian sudah berarti dari Riau itu sampai sekarang udah berapa tahun Mbak di atlet? Apa ya, 2011 berarti ya? 2011, sekarang 2012, sudah lumayan ya. 16-an. Iya, 12 Belum, 12 tahun ya. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Betul. Itu kejuaraan pertama. Kalau kejuaraan yang selama ini sudah pernah diraih yang paling ya ampun akhirnya aku bisa, kemana itu? Kemarin sih ASEAN Para Games di ASEAN. Solo dapat perak, masuk final lah. Sebenarnya targetnya masuk final karena udah tahu lawannya bukan underestimate ya, lebih ke mengukur diri sendiri Iya, aja. iya. Saya nggak mau terlalu tinggi harapannya ya, walaupun saya udah berusaha sekeras mungkin, tapi memang saya tahu saya udah ketiga kalinya ketemu dengan beliau, Istilawan pasti kalah. Dan yang pasti target saya kemarin di ASEAN Para Games final. Dan yang terbesar itu ya, yang Iya, ada multi event dan se Asia Tenggara. aku bisa loh, aku masuk final loh gitu kan. Nah kalau yang besok ini Mbak, ke Thailand ini
itu lebih ke cari poin sih. Dan itu lebih ke open, jadi nggak yang apa, multi. Kan kalau di pertandingan internasional itu ada single event dan ada multi event. Dan kalau yang itu single event, mencari poin untuk nanti maju di multi event di Thailand juga, tapi di 2025. Oh gitu, mudah-mudahan sesuai apa yang diharapkan ya. Nah tentunya nih Mbak Daru kan ya, maaf nih spill sedikit ya, dari atlet yang dimenangkan kejuaraan tentu dapat ini dong ya, ada bonus gitu kan. Nah Reward. Dapat duit gitu loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah apa aja impian-impian Mbak Daru yang sudah tercapai dari di atlet ini gitu loh. Ya alhamdulillah udah punya tempat tinggal. Ini teman-teman istananya Mbak Daru luar biasa. Sudah ada kendaraan buat saya, buat ibu saya sudah ada, buat adik saya, Oh iya, sampai buat punya kakak adik saya. kakak. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau event ke depan yang pengen ditargetkan biar Bapak ingin ikut apa nih? Sebenarnya ASEAN Para Games juga sama eventnya sama yang di Solo kemarin, setingkat Asia Tenggara. Tapi nanti tuan rumahnya di Thailand. Udah ke negara mana aja Mbak? Baru 4 sih. Baru 4 mana aja? Turki, Wow. Malaysia 3 kali, Thailand mau 3 kali ini, Taiwan 1 kali. Yang pengen kemana lagi targetnya nanti? Pengennya sih antara ke Korea sama ke Jepang. Itu yang menentukan negaranya itu siapa dari NPC. Iya, dari NPC-nya. Mudah-mudahan tercapai. Dari semua yang sudah Mbak Daru harapkan, karir yang sudah insya Allah bagus ya, dan akan lebih bagus lagi ke depannya. Harapan Mbak ke diri sendiri apa Mbak? Dari yang dulu Mbak Daru dalam tanda kutip ya, kan biasa orang mengatakan normal, kemudian jadi disabilitas, saat ini sudah bisa menikmati, bahkan sudah juara dunia. Belum. Juara dunia belum. Nanti ya next project insya juara dunia. Apa harapan Mbak diri sendiri? Harapan buat diri saya sendiri lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang tetap berbakti sama kedua orang tua, terus jalan sesuai dengan perintah yang Maha Kuasa. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya nanti biar orang lain yang menilai. Cepet dapat jodoh. Iya, amin. Amin. Maksudnya jadi salah satu target ya. Lebih ke yang bukan target sih, lebih ke yang pasrah aja ya. Sama setiap orang kan bermimpi itu ada, cuman kalau saya udah yang lebih ke yang ya pasrah Allah aja. Kan ada yang enggak belum, aku masih mau karir dulu gitu, enggak ya? Enggak, lebih ke Enggak takut nanti karirnya gimana? suatu saat ada yang udah klik, langsung aja, lama oke. Ngomong-ngomong ke pasangan hidup, seperti apa nih damanya nih? Kan kita apa ya? Kalau dibilang mantu idaman itu jauh ya, kalau kondisi kayak kita yang bisa menjadi menantu yang baik, bangun pagi, masak dan sebagainya, meskipun pasti kita bisa. Seperti apa sosok yang diimpikan oleh Mbak Daru? yang pasti Dengerin teman-teman. harus muslim ya. Oh iya. Harus muslim, harus seiman dengan saya. Mohon maaf kalau agak kok harus gitu. Tapi memang saya berharap dapatnya muslim yang tahu akan kewajiban ibadah. Udah aja. Itu aja. Itu aja. Ya yang pasti menerima dong, itu udah jelas mutlak. Iya pasti. Karena kan yang namanya menikah itu kan kita nggak menikah dengan si laki-laki itu saja, saya sebagai perempuan, tapi kita menikah dengan keluarganya juga. Kita harus berkumpul. Dan kalau laki-lakinya menerima, keluarganya nggak menerima kan juga nggak enak juga. Jadi harus ketika sudah yakin dengan saya ya, laki-laki itu harus meyakinkan Kedua orang tuanya dan keluarga. istrinya. Iya.
bukan keluarga saya tapi lebih ke keluarga Iya, dia gitu, kayak adik-adiknya atau apa. Harus maksudnya kondisinya sesama difabel atau normal? Nggak ada ini ya. Nggak ada kriteria lah, yang penting ya kita bisa. Yang penting laki-laki yang jelas. Iya. Aduh, Aduh, Mbak Daru banyak berubah teman-teman. Aku dulu ketemu belum gini. begini gimana nih? Sekarang udah berubah banyak, pokoknya lebih baik, jauh lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga mimpi-mimpinya apa yang ingin diraih ke depannya bisa tercapai. Besok event ke Thailand berjalan dengan baik, lancar, sampai rumah kembali, nanti mengharumkan nama Indonesia tentunya, dan target-target di event yang akan datang bisa sesuai apa yang diharapkan. Oke, sekarang terakhir pesan untuk teman-teman difabel. Ini sebenarnya kata-kata yang juga untuk diri saya sendiri ya. Saya kan pernah dulu sering bilang nggak bisa ini, tapi saya kena mental sama salah satu psikolog dari Jakarta yang dia bilang, coba dulu, jangan bilang nggak bisa. Kalau udah dicoba baru bilang bisa atau enggak. Oke. Berarti intinya gini ya, kalau belum dicoba jangan bilang nggak bisa. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Ada sih yang nggak mungkin, ada yang nggak mungkin. Ya. Makan kepala sendiri. Ini loh yang aku bilang sisinya ini loh. Pokoknya disimpulkan sendiri ya teman-teman. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jangan lupa komen, subscribe ya. Siapa yang kenal Mbak Daru? Oke. Makasih banyak atas waktunya Mbak Daru. Semoga makanya sukses ke depannya. Sama-sama sukses Ya. juga buat kamu dan keluarga. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin ya Allah. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol serunya dengan sosok yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Kita doakan Mbak Daru akan selalu sukses di event-event yang selanjutnya, selalu sehat, selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah simak video aku. Jangan lupa dukungannya, like, share, komen, and subscribe. Ketemu lagi sama aku dan mungkin Mbak Daru ya next time insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.